gini. Itu yang deket sering ke kamar mandi, maaf ya. Sering ke kamar mandi karena lewat karena Leng kepengen nengok anak, kepengen lihat situasi. Jadi menurut kamu almarhum suka datang masuk Berarti rumah? sebelum Kembali lagi di Hotman Paris Show, dan kalau kita berbicara tentang kepergian dari almarhumah Teh Lina, banyak sekali peramal yang pada akhirnya ikut meramalkan kejanggalan yang terjadi di kepergian Teh Lina ini. Salah satunya adalah Mbak Yu, dan secara eksklusif kita sudah hadirkan Mbak Yu di sini. Ya. Oke. Mbak Yu, Ya. sepertinya ramalanmu itu juga membuat suasana makin keruh. Makin panas ya? Makin panas. Ramalan-ramalanmu seolah-olah tuduhan ditujukan kepada Teddy Ya, ini. ya. Kau apa benar kau bilang ada mistik dia buat atau gimana? Benar nggak? Jadi gini. Coba. Jadi terawangan saya, Ya. saya udah Terawangan ya? ya, terawangan saya. Pertama saya lihat sosoknya Mas Teddy. Ya. Itu dari media. Saya bicara memang antara sebelum nikah dan menikah memang sangat lain sekali. Tapi dari terawangan saya, Teddy bukan Teddy bukan orang yang kosongan. Apa? Bukan yang kosongan. Dalam arti gini. Maksudnya apa tuh? Orang kok yang punya linuweh, orang kok yang ngilmu ataupun orang yang memang ada, itu akan kelihatan dari penciuman. Maksudnya kosongan apa? Maksudnya dia punya ilmu magic? Ya, enggak, bukan seperti itu. Jadi kosongan itu orang yang memang apa adanya, tidak yang neko-neko, itu akan lain dengan orang yang berusaha mencari untuk dirinya untuk punya kemampuan. Jadi Itu dia yang mana? Dia termasuk orang yang punya kemampuan. Hasil ramalan kamu, Ya. dia ada kontribusi nggak atas kematian almarhum? Kalau kematian tidak ada untuk kontribusi untuk meninggalnya Lina, Oke. tapi dalam perjalanan cinta mereka sebenarnya banyak hal yang tertekan buat Linanya karena ada beberapa hal yang memang digaris tegaskan sama Teddy untuk tidak mengakses dunia luar dan jangan sampai melebih-lebihkan untuk bertemu dengan keluarganya, aksesnya karena sebagai laki-laki. Maksud kamu gara-gara dia membatasi Ya. almarhum ketemu dunia luar sama ketemu keluarganya? anak-anaknya. Ya, betul. Itu menurut terawangan kamu apa? Terawangan kamu apa? Ya seperti itu. Jadi sebagai laki-laki, sebagai suami, saya punya komitmen, punya sikap. Kamu harus seperti ini. Kamu ada garisnya, ada pakemnya. Jangan sampai melampaui seperti ini. Itu kembali ke istri. Bagaimana dia menyikapi amanat suami. Oke. maaf Mbak Yu, saya sendiri nggak pernah melarang buat istri buat sosialisasi, karena di Ya. samping itu beliau juga, istri saya itu masih sosialisasi sama yang orang-orang teman-temannya Tapi juga. setidaknya kan ada batasnya. Saya sangat yakin ada batasnya di mana kebiasaan A Itu batasnya menurut Mbak Yu dari hasil terawangan atau emang Loh, gimana? dari terawangan saya. Jadi Iya. ada orang katakan gini, orang yang biasanya melangkah 10 kilo, Ya. tiba-tiba dibasa jadi 3 kilo. Di situ pun akan ada hal yang Itu dari terawangan itu bisa akurat apa enggak? namanya terawangan kembali ke pribadinya mau mengakui apa tidaknya. Karena gini, orang kadang-kadang benar tapi kalau hatinya berontak tidak mau mengakui, itu kembali ke pribadinya. Walaupun ini hanya terawangan, tapi ibaratnya apapun itu jadi orang bisa menilai. Tapi dari hasil terawangan ini malah menjadi memperkeruh masalahnya. Saya tidak pernah mengkeruh suatu Saya permasalahan. lihat dari statement yang dari Ya. dari YouTuber, Ya. dari semua yang itunya pas dilihat Mbak Yu pernah bilang ini pecinya peci mistis. Yes. Nah, Tapi itu. tidak seperti itu. Saya sebentar, dibilang- sebentar. Ya. Ini pecinya sudah ada mistiknya nggak? Mas gini, saya pernah bilang gini, coba dilihat raut mukanya antara pakai peci dan tidak, Oke. religiusnya akan lain sifatnya. Sebentar, Seperti boleh nggak itu. saya buka pecinya? Boleh, Ya. boleh Bang. Sekarang lihat dulu. Oke, Ya. lihat dulu sekarang. Iya, Oke. Ya udah lihat ya. Silakan, ya. Sekarang saya pakai. iya silakan lah. Oke, coba ada. Kalau menurut saya Ya. dari pakai peci dari semua cek di media, religiusnya akan kelihatan tanpa peci dan pakai peci akan kelihatan sama sekali dan jauh. Jadi sebelum pakai peci dia gimana dia? Orang baik atau tidak? Ya, katakan orang baik itu relatif, tapi menurut saya tanpa peci pun dia akan kelihatan biasa. Tapi begitu pakai peci, religiusnya akan kelihatan alim. Auranya berbeda gitu ya. Akan Oke. berbeda. Kalau begitu kan ada di YouTube katanya kau bilang seolah-olah dia pakai mistik, benar ya? Iya. Benar nggak itu? Ya, kalau menurut saya memang ada suatu hal memang dia memakai suatu hal. Karena perbedaan aura tadi setelah memakai. Mistik sama aura dua hal berbeda. Lain, dua hal yang berbeda. Jadi aura seorang itu tiap orang ada. Enggak, dari statement Mbak Yu ini Ya. banyak yang komentar bakar aja pecinya gitu. Terus Loh, kalau masa statement iya, presiden jadi kan lain. memperkeruh. Jadi Bukan pas seperti itu, karena gini. enggak, kalau emang mau nerawang nggak usah sampai menyudutkan orang Saya gitu. menerawang tidak pernah menyudutkan orang karena gini. Saya kalau saya bilang paranormal abal-abal pun saya itu kembali ke manusianya karena saya menerawang Iya, karena berdasarkan menerawangnya ini peci mistis, padahal saya beli Saya tidak online pernah Bang. bilang peci Dibilang mistis. ini beli online ada Nah, saya ininya. dulu.
ada resinya Makanya semuanya, gini, saya bilang, makanya. tidak pernah bilang peci mistis. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Saya hanya bilang antara dia pakai peci dan tidak religiusnya akan kelihatan lain. Oke, kalau gitu kita langsung aja to the point. Ya. Hasil terawangan kamu. Ya. Apakah benar menurut kamu Ya. bahwa almarhum Lina itu meninggal karena normal sakit Kalau menurut saya atau memang dia karena sakit. ada orang yang mencelakakan? Kalau menurut saya memang ada sakitnya. Hah? Tapi memang ada sakitnya. Oke. Tapi dalam proses sakitnya itu ada berbagai hal yang terjadi. Jadi menurut kamu Ya. ada peranan dari suaminya mempercepat dia meninggal atau apa? Tolong to the Tidak point ada, dong. tidak ada. Kan saya di Wikipedia sudah ada seperti itu. Kenapa Jadi, kau bilang Ya. bahwa dia YouTube juga, oh si Teddy udah panik karena hasil Menunggu otopsi mau hasil datang? otopsi. Tidak ada, saya tidak bicara seperti itu. Bisa Hah? dicek di media. Oke. Saya tidak ada pernah bicara. Justru saya bilang, biarkan aparat yang menyelesaikan, biarkan aparat yang menyelidiki semuanya. Kita sebagai manusia yang awam, biarkan bekerja sendiri. Jangan sampai membuat Oke, statement. itu kan Ya. kata-kata umum. Ya. Sekarang kamu kan dalam kualifikasi sebagai ahli. Ya. Kalau saya ditanya pasal-pasal, saya langsung Ya. analisa dengan tepat. Ya. Nah, sekarang, tolong sekarang langsung to the point. Menurut kamu dari terawangan kamu, coba lihat lagi deh. Ya, Lihat kenapa? lagi. Ya, kenapa? Lihat lagi. Lihat, coba. Apakah lebam-lebam biru itu benar ada dan suaminya yang bikin? Kalau mengatakan lebam-lebam biru menurut saya Ada. ada sebagian karena sakit, tapi sebagian bukan karena tindakan kriminal. Tapi memang karena sakit meninggalnya. Tapi gini loh, antara proses meninggalnya tadi berbagai hal kan terjadi. Bagaimana almarhum Lina bisa meninggal? Meninggal kita tidak ada yang tahu, tapi hanya terawangan saja. Menurut saya Ya, hanya terawangan kamu apa? karena sakit. Oh, Dan karena sakit. prosesnya itu karena sakit ada apa? Seperti mungkin ada perasaan yang kan asam lambung itu terkait dengan psikis kita, Stres, ya. stres. Dan asam lambung tidak bisa Dan didorong. sekarang kamu ingkari bahwa memang kau tidak pernah bilang topinya ini mengandung mistis. Saya bicara religius, bukan mistis. Hanya media yang melebih-lebihkan. Saya bilang antara dilepas peci sama tidak religiusnya akan kelihatan. Itu bisa Oke. dicek. Saya punya rekaman setiap saya wawancara. Coba dulu terawang dulu dengan seksama. Apakah Teddy ini playboy? Satu. Ya, Atau- kedua, ya. sosoknya gimana? Apakah sosok dia itu memang ada bakat melakukan perbuatan kriminal? Apa Terawangan loh, terawangan. Menurut Mbak Yu, sosok Mas Ya. Teddy Ya. ini secara overall Kalau seperti saya apa? gini, orang tuh bisa yang seperti Langsung aja, coba Loh, tebak dulu. Saya kan bicara dulu. Ya. Seperti orang tuh seperti patok ular. Jadi diem tapi ceplek Hah? bisa bikin. Jadi menurut kau dia diam tapi ceplek gitu loh? Ya. Diam-diam Tapi menghanyutkan ya? bisa. Jadi Diam-diam dia menghanyutkan. kalem, dia alim. Dia alim tapi? Ya, bisa baik, tapi di saat dia bisa bersikap, bisa bikin orang tuh kelepek-kelepek. Seperti itu. Oh, oke, kalau gitu dia alim. Menurut kamu dia playboy nggak? Perayu wanita atau sama dengan tuduhan ke gua buaya darat nggak? dia? Lain. Buaya darat sama orang yang biasa untuk mencari kehidupan itu lain. Ya coba sih langsung, ini waktu kita terbatas. Iya, Dia pasti buaya ada. darat atau enggak? Tidak, tapi dia bisa melompat karena keadaan. Melompat ke cewek lain karena Iya. keadaan. Oke. Dia ada, menurut kau dia sosok orang yang mungkin nggak melakukan perbuatan kriminal? Kalau untuk kasus ini tidak. Oh tidak. Ya. Oke. Jadi udah bisa salaman tangan dong kalian. Dia masih marah nggak, coba ngomong? Kalau saya sih nggak ada dendam, nggak Oh, ada gitu. marah. Cuman kemarin yang sempat ini dari netizen itu bakar topi itu udah main ke Sarah. Oh, Pak. bakar topi, kopiahnya gitu. itu yang agak Oke, emosinya. kalau begitu gitu. coba dulu. Sekarang coba dulu apa pernyataan kamu terhadap Rizky Febian. Kau kan bilang belum pernah ketemu Pak Mata. Iya. Coba dulu. Apa Ada yang ingin ada yang mau disampaikan nggak enggak? ke Iki Iya. kalau Iki Atas lagi nonton tuduhan di bahwa sini? ada lebam-lebam dan sehingga kan dugaan seolah-olah dugaan korban kriminal gitu loh. Apa himbauan kamu? Buat Aiki atau Teh Putri yang dulu juga pas ada waktu almarhumah sebelum Makamkan. dimandikan juga Dimandikan. udah lihat dulu nggak ada lebam-lebam. Kemarin kepada Rizky gimana? Iya, ke Aiki sama Teh Putri karena Oke. mereka ada di tempat, Oh, ada di tempat, ya. dua-duanya gitu. Jadi waktu itu juga nggak ada yang namanya lebam-lebam. Aiki sama Teh Putri lihat sendiri, makanya langsung dimandikan setuju aja. Apakah terhadap laporan polisi yang dibuat sama Rizky, apa komentar kamu sekarang ya? Coba sampaikan dulu. Kalau tuduhan dari Aiki ya, itu kan Dia kan tidak menuduh kamu, ya hanya bikin laporan polisi. bikin laporan polisi. Iya kan? Pertanyaannya, Mm-mm. apa himbauan kamu atas laporan polisi walaupun Rizky tidak menuduh kamu sebagai pelaku pembunuhan. Dia hanya bikin laporan polisi ada lebam-lebam. Apa himbauan kamu kepada Iki. Iki? Buat Aiki ya emang kemarin Aiki lihat sendiri ya Ya, dari
Aiki juga mandiin, terus ketemu lihat juga kan masih bisa dibuka sebetulnya Emang itu. boleh mandiin laki-laki walaupun anak kandung? Boleh? Kalau kemarin diizinin, Bang. Oh, diizinkan ya? Diizinkan. Tapi aturannya boleh nggak sebenarnya? Boleh nggak secara agama? Secara Tahu nih. Menurut saya nggak boleh, Nggak menurut saya. boleh, Karena ya. Walaupun perempuan, anak perempuan, kandung ya? perempuan walaupun itu anak sebenarnya Iya, Mas, biasanya ada ada ini nggak ahlinya boleh. sendiri untuk Iya. membersihkan Iya. Oke. jenazah. Oke, jadi himbauan kamu apa? Apakah agar laporan polisi dicabut atau bagaimana? Kan sekarang sasaran kecurigaan orang ke kamu nih. Iya. Gimana? Biar, Apa himbauan kamu? biar almarhum tenang, Aiki ya mudah-mudahan bisa nerima, emang ini kematian yang wajar. Ya. Jadi harus udah takdirnya dari Tuhan. Emang saya juga nggak mau ya ibaratnya istri tersayang sekarang meninggal cepat atau Ya. apa. Makanya Aiki mohon buat mencabut laporannya itu. Sebenarnya tidak mudah seperti itu karena namanya anak punya hak untuk bagaimana. Iya, saya kepengen pernah tahu bilang seorang juga, tua. iya, itu makanya saya pernah ada yang nanyain, Kang Teddy mau nuntut pelapor balik nggak? Saya bilang itu silahkan karena emang si pelapor pingin yang terbaik buat almarhum ibunya. Itu haknya anak Iya, karena haknya. dengan dia masih penasaran dengan Iya, kematian ibunya. makanya saya itu tidak ada kooperatif masalah. silakan, mau autopsi saya mempersilahkan, mau minta rekam medis juga silakan karena ada historinya emang sakit. Jadi gitu. saya tekankan di sini juga saya tidak bawa berkerut dan saya setiap buat statement saya ada rekamannya dan saya tidak pernah bicara dengan topi peci mistis tapi hanya berkesan religius, kalem Oke, alim saya itu ada tanya semua. kepada ahli terawang. Iya, Terawangan kamu itu tingkat kebenarannya berapa persen? bisa dicek di media. Hah? Bisa dicek di media. Coba terawang dulu saya bakal nikah lagi nggak? Enggak. Aduh. Abang tuh enggak, tapi satu bang yang saya pernah mau tanya tapi enggak pernah. Apa itu? Ada satu anak kecil yang ngikutin abang, Hah? agak putih. Ini anak kecil beneran, Anak- maksudnya anak yang nggak manusia kelihatan. atau nggak kelihatan? Perempuan. Hah? Lu jangan takut-takutin Serius, gua serius dong. bang. Saya dari pertama ketemu abang di Hotman Paris yang pertama, Ya? saya udah mau bilang tapi nggak ada kesempatan. Ada yang ikutin gua. Ada anak kecil. Saya mau tanya abang pernah mungkin anak Lu bilang kayak artis dangdut gua masih gembira. Apa mereka abang pernah keguguran? Apa punya anak yang keguguran atau bagaimana? Waduh, ngeri Karena banget nih. Saya itu anak ambar, jadi anak yang tumbuh karena mungkin bisa karena keguguran atau memang dibuang. Hah? Iya serius. Wah, ini jadi viral ini Tapi ada nanti. pengaruhnya nggak dengan anak Penerawang kecil? mengatakan. Jadi penasaran nih kan? Jadi Tergantung. penasaran gitu. Dulu Ada kita nggak kan? Nggak sampai kan? jangan dong. Tergantung bang, tergantung apa. Ini anak itu kan ngikutin abang. Ada satu hal yang pengen disampaikan atau ikut, tergantung anak itu. Tapi dia tumbuh berkembang. Oh, dia mau Berkembang di alam lain, Mau iya. ikut nebeng di Lamborghini saya kali. Karena itu anak memang kayaknya dari abang, kayaknya loh. Hah? Saya serius wajahnya ada. Ini mau siap-siap perkara nih kalau begitu. Aduh. Lu udah selesai kan? Sekarang giliran gua nih. Gimana? Lu nuduh Kenapa saya jadi masalah hamilin pribadi? orang sudah lahir Bukan nuduh. dan anak itu ngikutin gua kemana-mana. Bukan nuduh. Apa dong? Jadi ada anak kecil. Iya. Saya kan tanya abang Iya. pernah keguguran bayi apa enggak? Karena anak ini mungkin bisa aja Mana anak gua abang. tahu. Karena anak ini ibaratnya ngikuti abang itu anak ambar. Anak ambar itu anak yang tumbuh dari kita yang meninggal karena keguguran atau dibuang. Oke. Lah, itu anak perempuan. Tapi karena itu ada visi abang tapi putih. Lu mau nggak kita buka dia sekaligus? Ini lu kok bisnis katanya. Sekarang gua katanya Abang kepengen begitu? menghamilin orang. Bukan menghamili. Iya iya dong dihamilin dong makanya ada anak. Saya mau tanya, abang pernah nggak punya istri itu yang istri sekarang tuh? Abang Jangan pernah- tanya saya pernah, nama saya buaya darat. Aduh, gimana sih? Itu Istri anak. satu tapi saya buaya darat. Udah tahu bang. Jadi tinggal anak itu tumbuh kembangnya sama abang. Gitu loh. Kepengen tahu bang. Ya. Anak itu kan tidurnya sama abang juga ikuti. Hah? Serius? Itu abang bisa Gua apa? katakan tidur sebut aja bang. Kepengen dilatih. Itu anak kan kelihatan. Ayo Bayu, tapi saya mau nanya apa itu sama dengan kalau katanya nih kalau orang meninggal itu arwahnya ngikutin orang yang disayang. Itu sama nggak sih anak ambar itu kayak Gini, begitu? Lain. Lain Kalau ya? saya pernah ngobati orang Arab tapi orang Indonesia. Jadi dia tuh nggak bisa nikah terus. Oke. Karena apa? Begitu tak lihat suaminya yang meninggal nggak pernah ikhlas dia untuk menikah dengan orang lain. Jadi dia tuh hawanya kepengen nangis terus ngeliat suaminya. Ibu maaf suaminya karena belum ikhlas ibu Oke, nikah. kalau gitu terawang yang Oh, terakhir. oke. Ini kira-kira Teddy ini kapan lagi dia bakal kawin lagi sama wanita lain? Tahun Terawang depan, dulu. Tahun depan juga bisa menikah. Hah? Tahun depan. Pertanyaan Tahun satu depan lagi. masih lama. Tapi tahun depan memang bisa nikah. Dia sudah ada wanita lain. Belum, tapi tahun depan dia menikah dengan orang yang dia tidak rencanakan tapi ketemu. Tapi ketemu lagi maaf, janda. Selama dia nikah sama Lina pernah nggak terawangan kamu dia selingkuh? Kalau selingkuh enggak, tapi dengan berbagai masalah tiap manusia tadi ada.
Ya, apa jawabannya? Jangan Tidak. mutar-mutar dong. Loh, Selingkuh kenapa? atau enggak dia? Tidak, saya bilang Oh, dengan tidak. dia. Mbak, Oh. satu pertanyaan lagi nih. Kalau tadi kan saya sempat bilang katanya kalau orang meninggal itu arwahnya suka ngikutin orang yang disayang. Mas Teddy diikutin nggak sih sama arwahnya Telina? Kalau sekelebat di tempat rumah masih ada ya kan Hah? ini. Tuh. Karena hitungan Ya, di rumah. Oh, ya? rumah ada sekelebat. Karena saya lihat Kok Mas Teddy tahu? Dari mana kau lihat kau di Jakarta? Pas saya orang lagi di Bandung. apa kalau saya terawat ngedoa, kamu Sebentar, sebentar. dari Amerika dari mana-mana bang. Kau bisa terawat? Dari Ya, saya. sekarang Abang. coba terawat dulu sekarang. Abang, Donald Trump sekarang lagi ngapain? Presiden Amerika. Tidur siang ya. Abang. Aku penasaran soalnya Mas Teddy tadi juga dibilang di rumah ada. Berarti Mas Teddy tahu. Coba, Gimana coba. Mas Teddy Ya. tahu? ya, perasaan pas lagi apa ngedoain kan, ngedoain misalkan almarhumah bibarokati al-fatihah langsung kayak ada yang gini Itu gini. yang deket sering ke kamar mandi maaf ya. Hah? Sering ke kamar mandi kadang lewat karena Leng kepengen nengok anak, kepengen lihat situasi. Jadi Itu masih menurut kamu almarhum suka datang masuk Berarti rumah? sebelum Masih. 40 hari ini masih ada di rumah. masih.